Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan langsung aja untuk lanjutan yang sebelumnya ya. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf juga nih udah seminggu nggak ada upload. Jadi karena kondisinya beberapa hari ini agak drop ya. Jadi, nah untuk kali ini cara open posisi yang tergolong cukup gampang dan bisa teman-teman gunakan untuk membantu tradingnya nanti. Jadi untuk itu kita melihat bar di sisi kiri sini. Coba kita ganti dulu asetnya ya, kalau ada marketnya yang sesuai dengan strategi yang kita gunakan. Seperti ini nggak bisa UNZD di roketnya. Nah, ini contohnya teman-teman di roket. Teman-teman lihat ya, bar ini TF1 sampai TF15 nya dia udah full hijau, dan market sekarang itu dia masih belum terlanjur pucuk, belum terlanjur terbang duluan. Kita lihat di roketnya. Nah, oke, di sini saya masuk durasi buy 3 menit ke depan. Jadi kalau teman-teman trading dengan ini nanti ya, dengan melihat bar kiri ini, itu artinya kita tradingnya sama dengan mengikuti market atau follow the trend. Jadi kita follow the trend sama dengan sinyalnya, cuman kita lihatnya dari bar sisi kiri di sini ya. Jadi kita lihat bar di sisi kiri itu TF1 sampai 15-nya hijau atau full hijau ya, TF1 minimalnya TF1 tuh dia ada buy, minimalnya TF1 sampai 15 ada hijau, full hijau. Nah, itu kita bisa masuk dengan durasi estimasinya adalah 2 sampai 3 menit ke depan untuk open posisi. Kita lihat ya, saya coba masuk 1 menit ke depan. Kenapa? Soalnya dia nembus resisten di belakang tadi. Selain dia menembus resisten di belakang, sebelumnya tadi ada indikasi tanda-tanda untuk harga naik juga. Kemudian ditambah lagi dengan melihat bar trennya itu adalah bar tren untuk ke atas atau buy ya. Kekuatan buy-nya itu atau kekuatan untuk naik di sini. Nah, ini dia ada putih. Jadi kalau putih kayak gini, ini adalah tanda netral antara buy dan sell-nya itu seimbang. Makanya kita sebut netral. Kita lihat di sini saya ngambil posisinya 3 menit dan 1 menit. Cuman rekomendasinya itu adalah 2 sampai 5 menit ke depan untuk estimasi open posisi. Tuh, dia ada lagi indikasi untuk buy ya, meskipun belum dipastikan juga. Cuman kalau melihat dari bar trend tuh, dia tiba-tiba tower. Cuman kalau melihat dari bar trendnya, kelihatan trennya ke atas. Jadi nggak bisa semua market juga, harus dipilih-pilih marketnya ya. Kalau strateginya trading follow the trend. Oke, 1 menitnya profit, sisa yang 3 menitnya. Kita lihat yang ini, dia masih full hijau kayak gini. Jadi kalau kita trading dengan follow the trend ini cuman ada satu pantangan, yaitu market yang volume tradingnya itu sedikit. Nah, kita sebaiknya tidak direkomendasikan trading dengan menggunakan ataupun dengan melihat bar trend seperti contoh yang sekarang ini. Kalau volume trading sedikit ya, volume trading sedikit itu biasanya terjadi di sekitar jam udah di atas jam 12 malam sampai jam 7 ataupun jam 6 pagi ya. Nah, itu biasanya rata-rata volume trading udah mulai berkurang dari jam 12 malam ya, atau sekitar jam 1 pagi lah. Itu biasanya volume trading di market itu udah mulai berkurang. Jadi teman-teman nggak disarankan kalau trading di jam-jam seperti itu untuk strategi melihat bar trend ya, atau melihat trend market. Contohnya seperti sekarang, dia ada sell nih, di sini dia ada sell ya, dan di sini kelihatan dia udah ada kekuatan sellernya 3 bar di sini, dia udah ada indikasi merah juga. Dan kalau kita melihat dari pola tuh, dia kelihatan tuh ada hammer ya, atau inverse hammer ya di belakangnya. Nah, kalau kita melihat dari polanya itu adalah tanda-tanda bisa jadi marketnya balik arah seperti itu. Coba kita ganti lagi ya, karena ini udah ada tanda-tanda sellernya udah ada. Kalau kita buy takutnya balik arah dia. Makanya coba kita lihat yang lain lagi. Nah, ini di gold teman-teman lihat ya, dia full merah nih kayak gini, TF1 sampai TF15. Cuman sayang ini udah agak terjun duluan. Coba kita lihat ya. Saya masuk durasi 1 menit aja teman-teman. Kalau kita lihat dari bar trendnya, ini kelihatan nih udah full merah TF1 sampai 15-nya. Yang harus diwaspadai satu lagi adalah kalau market balik arah ya, balik arah itu. Jadi kalau market balik arah itu teman-teman kan bisa dilihat ya di belakangnya support ataupun resisten di sebelumnya.
dapat ditembus atau posisinya ada support atau resisten di belakang yang masih belum ditembus. Nah, itu untuk antisipasinya. Kemudian bisa juga dengan melihat pola. Kalau pola-pola membalikan itu biasanya adalah seperti hammer ataupun doji juga. Di sini ini bakalan digocek soalnya sumbunya panjang. Digocek teman-teman, sayang di goalnya kita digocek. Marketnya turun ya, bukan kita nggak tahu tuh marketnya mau naik atau mau turun. Kita udah tahu nih market mau turun, cuman sayang di akhirnya kita digocek tadi. Kita ganti aja ya, soalnya ini di goal ini emang karena pergerakannya itu emang seperti ini kalau di goal ya. Coba kita lihat aset yang bisa kita ini, GBP, GPI sama NZD ya. NZD GPI. Oke, NZD GPI nya full merah juga, cuman dia udah dekat support di belakang. Kita lihat yang lain. Nah, ini GBP GPI. Ini sepertinya bisa ya. GBP GPI ya. Nah, oke, untuk GBP GPI saya coba masuk, ini durasinya 1 menit untuk open buy ya. Nah, ini kelihatan teman-teman barnya ini udah full hijau, jadi ini kemungkinan kita bisa ambil 5 menit ini sebenarnya untuk open posisi. Jadi di sini saya masuk lagi untuk ya durasi estimasinya adalah 3 menit ke depan, ini mestinya bisa. 5 menit ini mestinya juga bisa kalau posisinya kayak gini ya. Kecuali nanti ada koreksi pendeknya, contohnya kayak sini tadi ya. Jadi untuk itu saya coba ini masuk 3 menit lagi untuk open buy ke depan. Oke, di sini saya ngambilnya 1 menit dan 3 menit ke depan. 1 menitnya sisa 1 detik lagi. Waduh, digocek lagi, sekali lagi kita kena gocek 1 menitnya. Ini nah itu kelihatan sangat tipis ya, cuman sepersekian aja. Di goal tadi juga sama, contohnya tuh kayak gini ya. Itulah kenapa teman-teman itu wajib trading dengan money management, karena kasusnya bisa jadi kayak gini ya lossnya. Bukan karena faktor tidak tahu marketnya mau naik atau mau turun. Kita udah tahu tuh marketnya mau naik ataupun mau turun. Cuman ya beberapa faktor lain bisa menentukan juga, seperti durasi open posisi, close-nya, kemudian dia take OP-nya. Makanya saya selalu, kalau teman-teman bertanya, baiknya saya open posisi 1 menit aja, 2 menit aja, atau 3 menit aja bang. Jadi dia tidak bisa konstan di situ teman-teman. Kalau kita OP itu tidak bisa konstan. Cuman untuk patokannya bisa seperti ini. Kalau teman-teman trading, misalnya OP buy, posisinya masih dekat support di bawah ya. Nah, itu teman-teman bisa masuk dengan durasi yang lebih panjang. Dengan estimasinya adalah 3 menit kalau panjang. Kalaupun kemudian kalau teman-teman misalnya open posisi dikoreksi ya. Misalnya market uptrend kemudian dia ada koreksi ke bawah, maka saya bakal merekomendasikan untuk open posisinya hanya 1 menitan aja, ataupun 2 menit, atau 1 menit dengan sistem martingale 1 kali gitu. Jadi kalau kita trading konstan tetap di durasi 3 menit, nggak ada juga jaminannya profit. Nah, kelihatan nih ada sell ya, dia ada indikasi sell di sini tadi, dan kelihatan juga barnya ini merah 1. Jadi ibaratnya di antara 10 orang ada 1 orang si sellernya nih. Nah, kita lihat lah apakah 1 orang seller itu mampu mengalahkan yang 9 orang lagi. Ya kemungkinannya enggak, kecuali dia punya kekuatan besar nanti ya. Jadi gitu, ini kelihatan ya dia ada indikasi sell 1 bar, dan sinyalnya juga mengindikasikan adanya untuk harga turun. Tapi kemungkinan ini cuma turun 1 candle ini aja kalau kayak gini ya. Soalnya kita lihat bar yang lain ini masih full hijau, tren ke atas itu masih kuat ya. Jadi gitu tuh kelihatan. Dan kalau kita lihat, kita gas lagi atas. Nah, oke, di sini open posisi kita 2 menit untuk buy ke depan kalau memang harga ini mau lanjut ke bawah atau masih tetap lanjut ke atas.
Jadi itulah kenapa kita OP-nya itu memastikan dulu harganya itu nggak lanjut buat ke atas, tapi buat ke bawah ya, baru kita masuk kalau ngikuti sinyal. Nah kayak gini contohnya, harganya bisa jadi nggak lanjut ke bawah. Kalau kita masuk sell tadi, kalau harga lanjut ke atas gimana gitu. Coba kita lihat ya, soalnya di sini kalau kayak gini tuh, nah tuh dia ada merah lagi bar sebelah sini. Kalau kayak gini tuh dia mulai ada tanda-tanda sellernya itu ya. Jadi ibaratnya antara seller dan buyer itu di sini ada seller dan ada buyer kayak gitu. Jadi bisa jadi kalau kayak gini ya, misalnya kalau merah hijau, bisa jadi marketnya jadi sideways. Dan kalau contoh kasusnya kayak gini, bisa jadi dia koreksi 2 candle kayak gini. Kita lihat hasil akhirnya gimana. Soalnya kan ini masih belum terjadi ya. Masih sisa nih 20 detik ke depannya. Ya nggak bisa juga kita prediksikan dengan pasti ya. Tapi kita melihat nih trend marketnya udah jelas buat ke atas. Oke, ini sisa durasinya ya 10 detik lagi. Ini gimana? Oke, profit teman-teman, kita nggak digocek di sini. Nah jadi seperti itu. Bisa dicoba kita lihat ya marketnya gimana. Oke, dia udah mulai netral, mulai ada seller ya. Nah jadi untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini aja dulu, karena ini durasinya udah sekitar 15 menitan dan ini marketnya udah mulai ada sellernya dan posisinya udah mulai pucuk ya. Jadi untuk lebih lanjutnya teman-teman silakan langsung praktek aja untuk mendapatkan hasil lebih lanjutnya. Dan seperti yang dijelaskan tadi, tidak bisa di semua market ya, jadi harus dipilih-pilih marketnya. Kalau merah hijaunya itu bercampur di TF5, di TF1 sampai 15 menit itu tidak direkomendasikan, kecuali nanti punya analisa lebih lanjutnya gitu. Ya oke, jadi ini kita cukupkan sampai di sini aja ya untuk kali ini. Nah contohnya ini yang nggak bisa, dia merah dan hijaunya campur. Untuk contoh yang bisa, nah seperti di Euro USD ini bisa karena TF1 sampai 15 menit itu hijau kayak gini. Cuman disarankan bisa melihat SNR ya sebaiknya kalau udah terlanjur pucuk kayak tadi. Ya oke, udah cukup jelas ya. Untuk ini kalau masih bingung silahkan ditanyakan aja. Oke.